Bab 141, Pak Damar, Sekretaris Johnson. Setelah mendengar suara itu, orang-orang menoleh dan melihat ke arah pintu masuk ruang rapat. Mereka semua tercengang ketika melihat pria yang masuk. Morgan. Sebastian sangat terkejut setelah melihat Morgan. Dia tidak pernah menyangka Morgan akan benar-benar datang. Leona juga menatap Morgan dengan tatapan terkejut. Dia sudah putus asa dan berpikir Morgan tidak akan datang. Dia bahkan sudah berencana menyetujui permintaan Sebastian untuk membatalkan pertunangannya dengan Morgan. Namun, Morgan benar-benar datang. Jika kamu ingin membatalkan pertunangan kita, bukankah kamu harus mendapatkan persetujuanku terlebih dahulu? Ucap Morgan sambil berjalan ke arah Leona dengan sikapnya yang tetap tenang. Leona menatap Morgan dengan mata terbelalak. Hatinya campur aduk dan dia tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaan itu. Morgan, namun, sebelum dia melanjutkan kata-katanya, Monica langsung menyambar, Morgan, beraninya kamu datang ke sini. Dasar tidak tahu malu, bukankah kamu berjanji mencari investor baru untuk perusahaan Kak Leona kemarin? Di mana investor itu sekarang? Ucap Monica sambil menunjuk Morgan dengan kesal. Apa aku sedang berbicara denganmu? Tanya Morgan yang menoleh ke Monica tanpa ekspresi. Jangan bicara omong kosong. Kamu bilang ke Kak Leona kemarin bahwa kamu akan membatalkan pertunangan dengan Kak Leona jika kamu tidak dapat menemukan investor baru. Jadi, mana investor itu? Tidak ada, kan? Pekik Monica dengan nada tinggi. Morgan, menurutku, Leona melakukan ini untuk kebaikanmu sendiri. Lagi pula, jika Leona bersedia bersamaku, aku akan bertanggung jawab atas pesangon para pemegang saham ini. Jadi, kamu tidak harus menanggung uangnya. Karena kalau melihat kondisi ekonomimu saat ini, aku tidak yakin kamu bisa berubah walaupun kamu sudah bekerja seumur hidup, umpat Sebastian dengan senyuman sinis. Masalah tunanganku bukanlah urusanmu. Kamu hanya orang luar, jadi, sebaiknya kamu jangan ikut campur, ucap Morgan seraya menatap Sebastian dengan tatapan sangat dingin. Kamu, Sebastian geram ketika mendengar kata-kata Morgan. Dia menggeretakkan giginya lalu berkata, Morgan, jangan bertindak bodoh. Aku beritahu, membatalkan pertunanganmu dengan Leona adalah pilihan terbaik untukmu sekarang. Jika tidak, menurut kontrak yang kamu tanda tangani dengan pemegang saham kemarin, kamu harus membayarnya jika Leona tidak dapat membayar uang pesangon. Siapa bilang Leona tidak mampu membayar? Morgan bertanya pada Sebastian dengan tenang. Sebastian langsung terdiam ketika dia mendengar kata-kata Morgan dan rona kebingungan tampak terlihat di matanya. Apa maksud bocah sialan ini? Leona segera berjalan ke arah Morgan dan bertanya dengan ekspresi bingung, Morgan, apa maksud perkataanmu? Apa kamu sudah menemukan investor yang kamu katakan kemarin? Leona merasa dia menemukan sedikit harapan. Dia merasa jika Morgan tidak menemukan investor, untuk apa Morgan datang ke sini hari ini? Morgan kembali menatap Leona tanpa mengatakan sepatah kata pun. Morgan, kenapa kamu diam saja? Katakan padaku, apa kamu sudah menemukan investor? Tanya Leona kesal ketika melihat Morgan tetap diam. Kamu baru saja menyatakan bahwa kamu ingin membatalkan pertunangan denganku. Apa kamu benar-benar melakukannya dari lubuk hatimu yang paling dalam? Ucap Morgan lembut pada Leona. Leona terdiam ketika dia mendengar kata-kata Morgan. Apa-apaan ini? Keadaan sudah sampai segenting itu, bagaimana bisa Morgan masih peduli tentang hal-hal itu? Morgan, katakan padaku, kamu sudah menemukan investor atau belum? Tidak bisakah kamu bicara serius dan berhenti main-main di sana? Monica berteriak dengan tidak sabar. Iya, ada apa denganmu? Jika kamu tidak menemukan investor, bayar ganti rugi pesangon dengan cepat. Kami tidak ingin membuang waktu denganmu di sini. Cepat katakan, aku sedang tidak ingin membicarakan hal-hal yang tidak penting denganmu saat ini. Para pemegang saham yang hadir jelas tidak sabar dan berteriak pada Morgan dengan ekspresi sangat kesal. Sebastian memandang Morgan dan merasa yakin bahwa Morgan tidak menemukan investor itu. Jika tidak, dia tidak akan mungkin bicara banyak omong kosong seperti itu. Morgan seharusnya segera menyuruh investor itu masuk untuk menyelamatkan tunangannya. Morgan, cepat katakan padaku, apa kamu sudah menemukan investornya? Tanya Leona pada Morgan dengan sangat cemas. Kamu harus jawab pertanyaanku dulu. Kamu baru saja mengatakan bahwa kamu ingin membatalkan pertunangan denganku. Apa kamu benar-benar melakukannya dari lubuk hatimu yang paling dalam?
Tanya Morgan kepada Leona dengan ekspresi datar. Apa gunanya membahas ini sekarang? Selama ini aku bersedia menjadi tunanganmu karena perusahaan ayahku bermasalah, dan sekarang perusahaanku juga bermasalah. Jika aku membatalkan pertunangan kita dan bersedia menjadi kekasih Sebastian, aku bisa menyelesaikan semua masalah dalam keluargaku. Aku tidak pernah melakukan apapun dari lubuk hatiku yang paling dalam. Aku hanya ingin pernikahanku berguna bagi kehidupanku dan keluargaku. Itu cara terbaik. Leona dengan kesal. Morgan terdiam selama beberapa saat setelah mendengar kata-kata Leona, dan kemudian berkata dengan tenang, "Baiklah, aku mengerti maksudmu. Lalu, apakah kamu sudah menemukan investor baru? Jika tidak, maka aku minta maaf padamu. Aku harus membatalkan pertunanganku denganmu, Morgan." Meski Leona berkata demikian, sebenarnya dalam hatinya, dia masih sangat berharap Morgan bisa menemukan investor. Bagaimanapun juga, Leona merasa bahwa dia lebih bebas bersama Morgan, sedangkan bersama Sebastian, dia hanya bisa menjadi mainan Sebastian. Morgan menarik napas dalam-dalam, lalu menoleh dan berteriak keluar ruangan, "Pak Damar, Anda bisa masuk sekarang." Morgan menanyakan pertanyaan seperti itu kepada Leona untuk melihat apa yang dipikirkan Leona saat ini. Jika Leona ingin tetap bersama Sebastian, bahkan jika dia membantu Leona mencari investor kali ini, Leona akan tetap memilih untuk meninggalkannya jika ada masalah di kemudian hari. Lalu, untuk apa Morgan melakukan hal yang sia-sia seperti itu? Mereka nantinya hanya menjadi suami istri di atas akta nikah tanpa ada perasaan apapun. Namun, jika Leona ternyata terpaksa membatalkan pertunangan dengan Morgan saat itu, maka Morgan mungkin masih memiliki kesempatan untuk menjadi pasangan sejati yang saling mencintai dengan Leona. Kemudian, seorang pria parubaya dengan kacamata berbingkai emas berjalan masuk ke ruang rapat. Pria ini terlihat sangat berwibawa dan tegas. Orang ini adalah Sekretaris Johnson dan wakil manajer perusahaan investasi atas nama Morgan. Alasan utama kenapa Morgan datang sangat terlambat hari ini adalah karena menunggu kedatangan Johnson. Namun, karena penerbangan Johnson yang tertunda, Morgan akhirnya tidak punya pilihan selain membawa Damar ke sini untuk membicarakan investasi dengan Leona. Jika tidak, Leona akan membayar uang pesangon yang besar. Tidak hanya itu, jika hal itu terjadi maka Morgan harus membatalkan pertunangannya dengan Leona. Dan jika pertunangannya dengan Leona batal, maka warisannya juga akan dibatalkan. Semua pemegang saham di ruang rapat tercengang ketika melihat Damar masuk. Ekspresi wajah mereka sangat terkejut karena mereka tidak menyangka Morgan akan benar-benar menemukan investor untuk membantu Leona. Apalagi Sebastian, dia yang sedang duduk di kursinya dengan percaya diri, tiba-tiba langsung berdiri setelah melihat Damar masuk. Lalu dia menatap Morgan dengan sangat terkejut. Bagaimana bisa pecundang miskin yang sering memungut sampah seperti Morgan itu mengenal orang kaya yang bersedia menjadi investor di perusahaan Leona? Bab 142, aktingmu bagus juga. Kak Leona, siapa pria itu? Apa yang pria itu lakukan di sini? Tanya Monica pada Leona setelah melihat Damar memasuki ruang rapat. Dia tampak bingung dan bertanya-tanya siapa pria itu. Apakah dia investor baru yang ditemukan Morgan? Aku juga tidak tahu. Leona menggelengkan kepalanya pelan. Damar memang jarang muncul di kota Surabaya karena dia biasanya bertanggung jawab untuk membantu Janen menangani beberapa bisnis di luar provinsi. Wajar saja jika orang-orang itu tidak mengenal Damar. Apa orang ini benar-benar akan berinvestasi di perusahaanmu, Kak Leona? Apa dia investor yang Morgan temukan? Tapi, bagaimana bisa? Monica menatap ke arah Morgan dengan tatapan tidak percaya. Leona hanya menarik napas dalam-dalam tanpa mengatakan sepatah kata. Dia merasa sangat gelisah. Dia tidak tahu apa yang akan dilakukan pria parubaya yang dibawa Morgan saat ini. Bahkan jika pria parubaya itu memang memiliki kemampuan untuk berinvestasi di perusahaan itu, Leona tidak yakin orang itu akan benar-benar berinvestasi. Morgan menghampiri Leona dan mengatakan, "Jangan khawatir, aku memanggil orang ini untuk berinvestasi di perusahaanmu." "Benarkah? Apa orang ini benar-benar akan berinvestasi di perusahaanku?" Tanya Leona yang terkejut dengan kata-kata Morgan. "Iya." Morgan mengangguk dengan pasti, lalu berjalan ke kursi dan duduk dengan tenang. "Morgan, dari mana kamu mendapatkan pria ini? Apa yang akan dia lakukan di sini?" Tanya Sebastian yang juga mulai sedikit gelisah. Baru saja Leona bersedia untuk menjadi pacarnya dan membatalkan pertunangannya dengan Morgan,
Morgan tiba-tiba muncul dan mengacaukan semua rencananya. Dasar gembel sialan, maki Sebastian dalam hati. Dia tahu jika Damar benar-benar punya uang untuk diinvestasikan di perusahaan Leona, dia benar-benar tidak punya harapan lagi sekarang. Semua usahanya akan sia-sia. Pak Damar, silakan perkenalkan diri terlebih dahulu pada mereka, agar mereka semua bisa mengenalmu dan tahu siapa dirimu, kata Morgan setelah menoleh ke arah Damar. Baik, Tuan Muda Morgan, jawab Damar dengan penuh rasa hormat. Kemudian dia menoleh dan mulai memperkenalkan dirinya kepada orang-orang yang hadir di sana. Saya Damar, wakil manajer Golden Investment Group. Saya datang ke sini untuk membicarakan investasi dengan pimpinan NSB Kosmetik. Akhir-akhir ini, perusahaan kami sangat tertarik dengan bisnis kosmetik di seluruh Indonesia, dan kebetulan perusahaan Anda telah berkomitmen untuk hanya menggunakan bahan-bahan yang paling otentik di seluruh Indonesia. Damar menjelaskan maksud dan tujuannya datang ke sini kepada semua orang. Dia sudah menjadi sekretaris Janen selama bertahun-tahun, jadi dia tidak membutuhkan Morgan untuk mengajarinya sama sekali. Dia tahu bagaimana menangani masalah seperti ini. Setelah mendengar kata-kata Damar, ekspresi wajah semua orang sangat terkejut. Morgan benar-benar menemukan investor yang merupakan wakil manajer Golden Investment Group dan Leona merasa semua ini tidak bisa dipercaya. Leona memang tidak mengenal Damar, tapi dia tahu tentang Golden Investment Group. Dapat dikatakan bahwa Golden Investment Group adalah salah satu perusahaan investasi terbesar di Provinsi Jawa Barat dan tidak diragukan lagi kekuatannya. Monica menatap ke arah Morgan tidak percaya. Dia bertanya-tanya bagaimana seorang pecundang miskin seperti Morgan bisa mengenal pria besar yang begitu hebat. Apa pria ini benar-benar dari Golden Investment Group? Gumam Monica yang berdiri di kejauhan sambil menatap Damar. Ada sedikit kecurigaan di matanya yang indah. Leona tidak bisa menahan kegelisahannya. Dia menatap Damar lalu bertanya, Pak Damar, mendengar ucapan Anda tadi, sepertinya Anda mengetahui NSB Kosmetik kami dengan sangat baik. Tentu saja, Damar mengangguk, lalu mengeluarkan notebooknya. Dia tampak mengeklik notebooknya beberapa kali dengan santai lalu berkata, perusahaan Anda telah menjalankan bisnis selama 3 tahun, tetapi telah kehilangan lebih dari 60 miliar dalam 3 tahun ini. Sekarang, jika Anda tidak bisa mendapatkan pembiayaan eksternal, perusahaan Anda mungkin akan bangkrut dalam 3-5 bulan ke depan. Sebelum datang ke sini, Damar sudah mencari tahu tentang informasi perusahaan Leona. Maka dari itu, dia tampak sangat menguasai seluk-beluk perusahaan Leona saat ini. Leona tampak semakin bersemangat saat mendengar kata-kata Damar. Dia yakin jika Damar dapat memahami situasi perusahaannya dengan baik, maka orang itu pasti telah melakukan penyelidikan terlebih dahulu, dan memang memiliki niat untuk berinvestasi. Jika Anda mengetahui bahwa perusahaan kami telah kehilangan begitu banyak uang dalam 3 tahun ini, kenapa Anda ingin berinvestasi di sini? Apa perusahaan Anda memiliki terlalu banyak uang dan tidak tahu harus dihabiskan kemana? Tanya seorang pria parubaya dengan tiba-tiba. Damar hanya tersenyum mendengar hal ini. Bosnya, Morgan, memang memiliki terlalu banyak uang dan tidak tahu harus dihabiskan kemana. Maka dari itu, dia tidak keberatan menghabiskan 1 atau 200 miliar untuk diinvestasikan di perusahaan yang tidak ada prospek pengembangan sama sekali. Sepertinya, hanya Morgan yang bisa melakukan hal seperti itu. Tentu saja Damar tidak akan menyampaikan apa yang dia pikirkan barusan. Sebaliknya, dia menjelaskan dengan tenang, perusahaan Anda memang dalam keadaan merugi, tetapi perusahaan kami selalu optimis dengan prospek pengembangan perusahaan Anda. Saya yakin perusahaan Anda pasti akan berhasil memutarbalikkan kerugian menjadi keuntungan dalam waktu 3 tahun. Hehe, pria parubaya itu tertawa dengan dingin dan tidak berbicara lagi. Pak Damar, jadi maksud Anda berencana untuk berinvestasi di perusahaan kami sekarang? Tanya Leona penuh semangat. Tentu saja, untuk apa saya datang ke sini jika saya tidak berniat untuk berinvestasi di perusahaan Anda? Damar mengangguk dan melihat ke arah Leona. Berapa banyak yang akan Anda investasikan? Leona buru-buru melanjutkan pertanyaannya. Saat ini, saya akan menginvestasikan 160 miliar, tetapi saya tidak akan mengganggu manajemen perusahaan Anda. Ini adalah angka yang telah dia diskusikan dengan Morgan sebelumnya. 160 miliar. Leona kaget luar biasa setelah mendengar kata-kata Damar hingga dia tergagap. Begitupun ekspresi wajah para pemegang saham yang hadir di sana. Apalagi Sebastian,
matanya melebar dan mulutnya terbuka lebar. Sebelum Morgan menemukan investor, orang-orang ini sudah bersiap untuk mempermalukannya. Di mata mereka, Morgan hanyalah seorang mahasiswa miskin. Namun, bagaimana mungkin seorang mahasiswa miskin dapat menemukan investor kaya raya seperti Damar? Bahkan investor itu bersedia menginvestasikan 160 miliar sekaligus di perusahaan yang manajemennya tidak berkembang. Aneh sekali, nilainya bahkan lebih fantastis dari uang yang akan Sebastian investasikan, yaitu 60 miliar. Pak Damar, Anda kan belum mengetahui banyak hal dari perusahaan kami dan baru berada di sini untuk pertama kalinya. Apa Anda benar-benar akan menginvestasikan begitu banyak uang di perusahaan kami? Tanya seorang pria parubaya yang selalu menentang Leona dengan kesal. Damar terdiam lalu melihat ke arah Morgan dan berkata dengan senyum di wajahnya, perusahaan ini direkomendasikan oleh Tuan Muda Morgan, dan saya sangat percaya padanya. Saya yakin pasti tidak akan ada masalah jika saya berinvestasi di perusahaan ini. Anda berinvestasi di perusahaan kami karena Morgan. Leona terkejut dan langsung menoleh dan menatap Morgan. Tiba-tiba, Leona langsung teringat jika alasan Damar datang ke sini adalah karena Morgan. Leona memandang Morgan dari atas sampai bawah. Dia bertanya-tanya apa sebenarnya hubungan Morgan dengan Damar. Bukankah Morgan dan Damar adalah dua orang dari kalangan kelas yang berbeda? Tapi kenapa Damar terlihat sangat percaya pada Morgan dan menghormati Morgan? Wajah Morgan tampak tenang saat ini. Dia hanya menatap orang-orang di sekelilingnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun sepanjang rapat. Hahaha, Sebastian tiba-tiba tertawa. Orang-orang langsung menoleh ke Sebastian saat mendengar tawanya. Mereka menatap Sebastian dengan bingung. Kenapa Sebastian tiba-tiba tertawa? Apa ada yang lucu? Pak Damar, kemampuan aktingmu bagus juga, iya. Kamu sangat mendalami peranmu hingga aku hampir saja tertipu. Bab 143, berhenti bicara omong kosong. Akting saya bagus, tanya Dernar tertegun setelah mendengar kata-kata Sebastian. Dengan ekspresi bingung, ia melanjutkan, maaf, apa maksud kata-kata Anda barusan? Iya, Sebastian, apa yang kamu bicarakan? Tanya Leona yang langsung berdiri dari tempat duduknya. Leona merasa Sebastian mencoba membuat segalanya semakin rumit setelah tahu dirinya tidak bisa mendapatkan Leona. Maka dari itu, Leona mencoba menghentikannya. Leona, kamu naif sekali. Memangnya kamu benar-benar berpikir orang ini akan berinvestasi di perusahaanmu? Bagaimana kamu bisa begitu mudahnya percaya dengan mereka? Cibir Sebastian sambil memandang Leona dengan tatapan aneh. Ia tidak menyangka gadis itu ternyata sangat bodoh dan mudah ditipu. Apa maksud perkataan Anda, Tuan? Jika saya di sini bukan untuk berinvestasi, untuk apa saya datang kemari? Tanya Dernar sambil mendengus kesal. Ia sudah mulai geram dengan Sebastian yang mencoba menguji kesabarannya. Untuk apa Anda datang kemari? Tentu saja hanya Anda yang tahu tujuan Anda datang kemari. Anda bekerja sama dengan Morgan untuk melakukan sebuah drama dan menipu kami semua, kan? Tuduh Sebastian dengan begitu yakin sambil menunjuk ke arah Morgan seolah-olah ia telah menangkap basah mereka berdua. Melakukan sebuah drama dan menipu. Mata indah Leona menatap kebingungan pada Sebastian saat mendengar kata-katanya. Ia tidak mengerti apa maksud perkataannya dan apa yang direncanakan Sebastian saat ini. Apa kamu masih tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi? Tanya Sebastian. Orang ini sama sekali bukan wakil manajer Golden Investment Group. Kita semua tahu Golden Investment Group adalah salah satu perusahaan investasi terbesar di Jawa Barat. Bagaimana bisa perusahaan besar seperti mereka tertarik dengan perusahaan kecil seperti kalian? Kalian sendiri paham betul, kan kondisi kalian saat ini. Apa menurut kalian Golden Investment Group cukup bodoh untuk berinvestasi di perusahaan kalian? Apalagi langsung berinvestasi sebesar 160 miliar, bukankah kedengarannya itu konyol? Semua orang tercekam saat mendengar penjelasan Sebastian, lalu muncul sedikit keraguan di wajah mereka. Morgan memandang Sebastian dengan tatapan malas. Ia tidak menyangka Sebastian bisa mengarang begitu banyak hal demi mendapatkan Leona. Pria ini selalu saja membuat masalah dan juga cukup licik. Ia akan melakukan segala cara demi mendapatkan apa yang ia inginkan. Leona, coba pikirkan baik-baik, apa yang aku katakan ini masuk akal. Kurasa Pak Dernar itu sama sekali bukan berasal dari Golden Investment Group. Dia hanya aktor yang diundang oleh Morgan untuk membantunya memainkan drama dan menipu kita, ucap Sebastian dengan penuh semangat.
Melihat Leona yang hanya diam saja, ia terus meyakinkan semua orang akan kata-katanya. Jelas di wajah Leona tampak keraguan akan identitas Dernar. Ia merasa kata-kata Sebastian memang masuk akal. Pertama, ia merasa curiga dengan Morgan yang tiba-tiba bisa mengenal orang-orang dari Golden Investment Group. Kedua, ia juga teringat akan perjuangannya saat mencari investor. Jangankan perusahaan investasi besar seperti Golden Investment Group, beberapa perusahaan investasi yang memiliki hubungan baik dengan Leona saja menolak untuk berinvestasi di perusahaannya saat ini. Jadi, untuk apa perusahaan sebesar Golden Investment Group berinvestasi di perusahaannya? Dernar tiba-tiba muncul begitu saja dan mengatakan bahwa ia berasal dari Golden Investment Group dan ingin menginvestasikan 160 miliar di perusahaan Leona. Itu benar-benar luar biasa dan sulit dipercaya. Iya benar mereka pembohong. Aku tidak menyangka ternyata Morgan membawa seorang pembohong. Mereka benar-benar menyebalkan, bukannya membantu malah membikin malu. Morgan, kalau kamu tidak dapat menemukan investor, kenapa kamu mencari aktor untuk membodohi kami? Apa maksudmu? Apa menurutmu ini lucu? Apa kamu pikir kamu bisa bermain-main dengan kami? Tanya Monica yang kini berjalan ke arah Morgan dengan tatapan marah. Ia sepertinya percaya dengan apa yang baru saja dikatakan Sebastian. Kenapa kamu berpikir kalau Pak Dernar adalah pembohong? Tanya Morgan dengan nada yang sangat tenang dan tatapan yang sayu kepada Monica. Tentu saja, bagaimana bisa seorang pecundang miskin sepertimu mengenal investor yang begitu hebat? Pasti kamu hanya membayar seorang aktor untuk menipu kami, kan? Jujur saja, tanya Monica dengan mata melotot. Ia semakin membenci Morgan dan menganggapnya tidak berguna. Morgan berpikir sejenak lalu berbalik ke arah Dernar. Ia yakin Dernar pasti punya cara untuk membuktikan identitasnya saat ini. Dernar diam beberapa saat, lalu menatap dingin ke arah Sebastian dan berkata, kalau tidak salah, kamu adalah putra Asad Hamson yang tunggal di kota Surabaya ini, kan? Haha, Sebastian tertawa kecil dengan nada yang meremehkan. Kemudian dengan tenang ia berkata, oh, aku baru tahu ternyata Anda aktor yang berpengetahuan luas, ya. Anda bahkan tahu siapa ayahku. Tapi memangnya kenapa? Apa karena Anda tahu siapa aku, Anda bisa membuktikan bahwa Anda berasal dari Golden Investment Group? Beberapa hari yang lalu ayahmu, Pak Asad, membicarakan proyek pembiayaan dengan Golden Investment Group. Jumlahnya memang tidak besar, tapi setelah mendengar apa yang baru saja kamu katakan padaku, aku memutuskan untuk membatalkan investasi kami di perusahaan keluargamu, keluarga Hamson, kata Dernar dengan tenang. Haha, aku tidak menyangka ternyata Anda berani juga bermain-main seperti ini. Keluargaku memang memiliki beberapa kerjasama dengan Golden Investment Group beberapa hari yang lalu. Tetapi semuanya proyek besar dengan jumlah ratusan miliar. Kamu hanya seorang wakil manajer umum palsu, bahkan jika kamu benar-benar wakil manajer umum di sana, kamu tidak punya hak untuk membatalkan kerjasama antara Golden Investment Group dan keluarga Hamson. Jawab Sebastian begitu percaya diri dan meremehkan Dernar. Dernar hanya memandang Sebastian sambil menggelengkan kepalanya. Lalu ia berkata dengan santai, aku sudah pernah bertemu ayahmu. Jadi, kamu bisa menelepon ayahmu sekarang. Oh, kamu pasti marah. Ya, sekarang. Ejek Sebastian. Pak Sebastian, saya rasa Anda tidak perlu menelepon ayah Anda, ucap seorang pria parubaya dengan tiba-tiba. Hah, apa? Tanya Sebastian sambil menatap pria parubaya itu. Saya baru ingat, tempo hari saya bertemu dengan orang-orang dari Golden Investment Group. Saat itu, orang yang menerima saya adalah wakil manajer umum dari Golden Investment Group. Jadi, orang itu sudah pasti palsu, jelas pria parubaya itu sambil tersenyum. Setelah mendengar kata-kata pria parubaya itu, Dernar terdiam sejenak dan memaklumi apa yang sedang terjadi. Perusahaan milik pria parubaya itu memang memiliki kerja sama baik dengan Golden Investment Group. Tetapi, saat itu Dernar sedang dalam perjalanan bisnis. Jadi, orang yang menerima pria parubaya itu saat itu pasti wakil manajer umum Golden Investment Group yang lain. Golden Investment Group adalah perusahaan investasi terbesar di Provinsi Jawa Barat. Selain Johnson sebagai manajer umum dan Morgan sebagai ketua dewan direksi, ada 4 atau 5 wakil manajer umum di perusahaan, dan setiap wakil manajer umum bertanggung jawab atas hal-hal yang berbeda. Di antara wakil-wakil manajer umum di perusahaan itu, hanya Dernar yang memiliki wewenang terbesar dari yang lainnya.
Semua orang nampak terkejut setelah mendengar apa yang dikatakan pria paruh baya itu. Ia adalah bos dengan puluhan miliar aset, jadi tidak mungkin ia berbohong saat ini. Morgan, bagaimana? Apa kamu ingin menjelaskan sesuatu pada kami atau membantahnya? Tanya Sebastian dingin sambil melipat tangannya. Morgan menatap Sebastian dengan tenang tanpa mengatakan sepatah kata. Ia tidak terlihat gelisah sama sekali, meski semua orang tidak percaya padanya dan Dernar. Morgan tahu betul bahwa Dernar memang wakil manajer umum Golden Investment Group, jadi ia tidak mungkin berbohong apalagi menipunya. Morgan, kamu benar-benar tidak tahu malu ya, bisa-bisanya kamu mencari aktor untuk menipu kami. Teriak Monica yang semakin kesal melihat Morgan tetap diam. Gadis itu menganggap Morgan telah membenarkan apa yang dikatakan Sebastian dengan sikap diamnya itu. Pak Dernar bisa palsu, tapi uangnya tidak mungkin palsu, jawab Morgan dengan ekspresi datar. Sekarang ia sedang tidak ingin bertele-tele untuk menjelaskan masalah ini kepada semua orang. Haha, Morgan, semuanya sudah ketahuan sampai sejauh ini. Apa kamu masih ingin terus berpura-pura? Ucap Sebastian lalu beralih menatap Dernar. Hei, Pak Dernar, aku rasa Anda adalah aktor yang diminta Morgan untuk berpura-pura. Lagi pula Anda sudah ketahuan. Apa Anda nyaman terus berpura-pura seperti ini? Leona menatap Morgan dengan mata indahnya. Sekarang, ia tidak tahu apakah Dernar yang dibawa Morgan ini adalah anggota dari Golden Investment Group atau bukan. Pak Dernar, sudah jangan bicara omong kosong lagi dengan orang-orang ini. Minta bagian keuangan untuk langsung memberikan uangnya, perintah Morgan pada Dernar secara tiba-tiba. Semua orang terdiam saat mendengar perkataan Morgan. Bahkan wajah Sebastian tampak sedikit bingung. Ia bertanya-tanya kenapa Morgan meminta Dernar untuk memberikan uangnya sekarang. Sedangkan ia hanyalah aktor yang dibayar Morgan. Bukankah itu sama seperti menggali liang kuburnya sendiri? Atau jangan-jangan, bab 144, belum bisa mengambil uang. Morgan paham betul mengapa orang-orang di ruang rapat meragukan identitas Damar. Wajar saja, di mata mereka, Morgan hanyalah seorang mahasiswa dan pecundang yang malang. Tentu tidak mungkin baginya untuk mengenal wakil manajer umum Golden Investment Group. Morgan dan Damar terlihat seperti dua orang dari dunia yang berbeda. Maka dari itu, Morgan tidak mau menjelaskan apapun untuk menanggapi tuduhan Sebastian dan yang lainnya. Lebih baik, dia langsung meminta orang-orang dari Golden Investment Group untuk mengambil uangnya agar semuanya segera terungkap dengan jelas. Saat ini, Morgan sudah memiliki banyak uang. Jadi dia ingin menamparkan wajah Sebastian dan yang lainnya dengan uang. Orang-orang seperti mereka tidak akan jera jika tidak ditampar dengan uang. Setelah mendengar kata-kata Morgan, Damar hanya berdeham dan bergegas keluar dari ruang rapat membawa ponselnya untuk menelepon Departemen Keuangan di Golden Investment Group. Ketika Damar pergi, ruangan rapat menjadi sunyi. Mereka tampak bingung dan bertanya-tanya, apakah Damar ini benar-benar orang dari Golden Investment Group. Sebastian pun tampak mulai gusar. Dia langsung mengeluarkan ponselnya dan berniat menelepon ayahnya untuk menanyakan apakah ada anggota Golden Investment Group yang bernama Damar. Namun, sebelum Sebastian menelepon ayahnya, Damar kembali ke ruang rapat dengan tergesa-gesa dan berkata kepada Morgan dengan ekspresi serius, "Tuan Muda Morgan, kita tidak dapat mengambil uangnya sekarang." Seketika, seluruh ruangan menjadi gempar. Sebastian tersenyum puas dan menghela napas lega. Sambil meletakkan ponselnya, dia bergumam dalam hati, ternyata Morgan masih berakting. Aku sudah ketakutan dan hampir saja tertipu. Morgan langsung berdiri dan menatap Damar yang ada di sampingnya, lalu bertanya, kenapa? Damar melirik yang lainnya di ruang rapat, lalu berbisik, Tuan Muda Morgan, ayo kita keluar dan bicara. Baik, Morgan mengangguk dan beranjak keluar bersama Damar. Morgan, sampai kapan kamu mau main-main? Sudah akui saja kalau orang ini adalah aktor yang kamu sewa. Kurasa Leona pun tidak suka dengan apa yang kamu lakukan. Lalu kenapa kamu terus berpura-pura seperti ini? Cepat atau lambat semua pasti terungkap. Lagi pula kamu sudah ketahuan, kan? Teriak Sebastian pada Morgan. Morgan menoleh dan menatap Sebastian tanpa mengatakan sepatah kata. Kemudian, dia berbalik dan keluar mengikuti Damar. Leona hanya duduk terdiam dengan tatapan bingung. Dia tidak tahu apakah Morgan berbohong pada dirinya atau tidak. Saat ini, Leona, semuanya sudah jelas. Apa kamu masih percaya pada Morgan? Tanya Sebastian sambil tersenyum. Iya, Kak Leona. Menurutku,
Pak Damar itu pasti aktor yang disewa oleh Morgan. Dari awal, dia sudah membohongi kita semua. Sudah jangan percaya lagi padanya, ucap Monica dengan penuh amarah. Tapi kenapa Morgan membohongiku? Untuk apa dia berbohong padaku sampai melakukan hal seperti ini? Kenapa dia harus buang-buang energi hanya untuk berbohong? Tanya Leona sambil menatap Monica dengan bingung. Apa gunanya? Tentu saja karena dia tidak ingin kamu bersama Sebastian. Dia ingin mempertahankanmu, jawab Monica dengan cepat. Tapi ada beberapa hal yang tidak bisa dibodohi bagaimanapun caranya. Bahkan jika dia berbohong, kebohongannya tidak akan sampai selama ini. Menurutku, Morgan sedang tidak berbohong kepadaku. Dia benar-benar serius melakukan hal ini, jika tidak, dia tidak akan menandatangani kontrak itu kemarin dan bersusah payah datang ke sini hari ini. Jika dia benar-benar palsu, lalu dia melakukan semua ini dan saya baginya seperti bunuh diri, kan? Ucap Leona menggelengkan kepalanya. Leona, kamu ini polos sekali, iya. Aku yakin, dari awal dia hanya berpura-pura dan membodohi kita semua. Coba pikir, bagaimana dia bisa mengenal wakil manajer umum Golden Investment Group. Ini konyol sekali, ucap pria parubaya sambil memandang Leona. Baiklah, tidak ada gunanya memperdebatkan ini sekarang. Kita lihat saja, jika Morgan tidak menipuku, Pak Damar pasti akan berinvestasi di perusahaanku. Namun, jika Morgan menipuku, aku akan langsung membatalkan pertunanganku dengannya, tegas Leona lalu menggosok pelipisnya seolah dia sudah sangat lelah dengan semua ini. Mari kita tunggu dan lihat saja permainan si bocah ini. Drama apa lagi yang akan dia mainkan? Aku yakin begitu dia kembali, dia akan bilang bahwa ada masalah dengan Golden Investment Group saat ini. Dia akan berjanji untuk memberikan uangnya besok, dan besok dia akan membuat alasan lagi dan mengulur masalah ini terus-menerus sampai pada akhirnya kamu benar-benar tertipu, Leona, kata Sebastian yang kini merasa seperti pemenang. Dia sangat yakin bahwa Morgan dan Damar sama-sama pembohong dan Leona akan membatalkan pertunangannya. Sehingga, dia akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan hati Leona. Di sisi lain, setelah Morgan dan Damar keluar dari ruang rapat, Morgan langsung bertanya kepada Damar, Pak Damar, ada apa? Kenapa kita tidak bisa mengambil uangnya? Apa ada yang terjadi di perusahaan? Tuan Muda Morgan, sekarang Pak Johnson sedang pergi dan saya tidak dapat menghubunginya. Jika dia tidak setuju, maka pihak keuangan tidak akan bersedia untuk menarik uangnya. Apalagi kita akan menginvestasikan begitu banyak uang sekaligus. Ucap Damar yang tampak putus asa. Memangnya, perusahaan ini punyaku atau punya Johnson? Saat ini, aku adalah ketua dewan direksi perusahaan, tidak bisakah aku berbicara dengan mereka? Morgan tampak sedikit kesal. Dia telah membuang-buang waktu begitu lama di sini. Jika dia tidak bisa berinvestasi di perusahaan Leona saat ini, maka pastilah Leona tidak akan percaya padanya lagi. Tuan Muda Morgan, memang benar Anda adalah ketua dewan direksi, tetapi tidak banyak orang di perusahaan kita yang mengetahui identitas Anda sekarang. Selama ini, Pak Johnson selalu menjadi pejabat utama di perusahaan, jadi bagaimanapun juga, uang yang dikeluarkan dalam jumlah besar harus disetujui oleh Pak Johnson. Jelas Damar sedikit takut. Setelah mendengar hal ini, Morgan langsung menghela napas dalam-dalam dan berkata, apa ada hal lain yang bisa kita lakukan sekarang? Kita harus berinvestasi sekarang juga. Ada, bagaimanapun juga perusahaan itu milik Anda. Jika Anda benar-benar khawatir tentang masalah ini, Anda bisa berinvestasi dengan uang Anda dulu. Ucap Damar sambil memandang Morgan. Itu tidak bisa. Jika aku berinvestasi di perusahaan Leona dengan uangku sendiri, Leona akan menyadari bahwa uang yang masuk ke rekening pribadinya bukan berasal dari rekening Golden Investment Group, melainkan dari rekeningku. Semuanya akan lebih kacau, ucap Morgan sambil menggelengkan kepalanya. Apa kamu bisa menghubungi Johnson lagi sekarang? Iya, saya akan urus masalah ini. Damar mengangguk dengan cepat, lalu mengeluarkan ponselnya dan menghubungi bawahannya. Sesaat kemudian, Morgan dan Damar kembali masuk ke ruang rapat. Setelah melihat Morgan, Sebastian langsung tersenyum dan mengejek, bagaimana, Morgan? Apa kamu sudah berdiskusi dengan pria ini bagaimana cara untuk terus menipu kami? Morgan hanya melirik Sebastian dan mengabaikan pertanyaannya. Dia langsung menghampiri Leona dan berkata, Leona, Pak Damar bilang manajer umum perusahaan mereka tidak dapat dihubungi sekarang. Apa kamu dapat mengatur kembali waktu pembayaran dan menandatangani kontrak besok? Hahaha,
Sebastian tertawa terbahak-bahak setelah mendengar hal ini, lalu kembali berseru, Leona, kamu lihat. Semua ini persis dengan apa yang aku duga, kan? Aku tahu Morgan akan menggunakan alasan ini. Apa kamu masih percaya padanya? Para pemegang saham di ruangan pun mulai tertawa. Morgan, kenapa kamu tidak tahu malu sekali? Hah? Bilang saja kamu tidak dapat menemukan investor untuk kami. Kemarin kamu menundanya ke hari ini kamu menundanya ke besok, dan setelah besok kamu akan menundanya lusa. Monica memarahi Morgan dengan kasar. Damar menyadari ini semua adalah tanggung jawabnya, jadi dia harus segera menjelaskan dan berkata, manajer umum perusahaan kami benar-benar tidak bisa dihubungi. Baiklah, Pak Damar, Anda tidak perlu menjelaskannya lagi. Sela Leona dengan tatapan dingin. Dia berdiri dan berjalan ke arah Morgan, lalu bertanya, Morgan, katakan padaku yang sebenarnya. Apa kamu menyewa pria ini untuk berbohong pada kami? Tidak, Morgan menggelengkan kepalanya. Bab 145 Morgan terdiam beberapa saat, lalu pergi keluar dengan perasaan kesal. Dia datang ke sana untuk membantu Leona, tetapi tidak menyangka akan terus-menerus disalahpahami oleh gadis itu. Bahkan, Leona telah mengusirnya dengan kasar di depan banyak orang. Melihat Morgan pergi, Damar segera mengikutinya keluar dari ruang rapat. Bagaimanapun juga, pecundang akan tetap menjadi pecundang. Cepat atau lambat, kebohongan mereka akan terungkap, gumam Sebastian sambil melihat kepergian Morgan. Tap-tap, Damar memang tidak begitu terkenal di kota Surabaya, tetapi berbeda dengan Johnson. Para petinggi manapun pasti mengenal Johnson. Maka dari itu, begitu Johnson muncul di ruang rapat, semua orang yang ada di sana terkejut melihatnya. Tuan, Morgan, maafkan aku. Aku ada urusan mendesak hari ini, jadi aku datang sedikit terlambat. Johnson sengaja berbicara layaknya seorang teman agar identitas Morgan tidak terungkap. Tidak masalah, kata Morgan. Setelah mendengar percakapan antara Morgan dan Johnson, ekspresi wajah orang-orang di sana semakin terkejut. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Morgan dan Johnson benar-benar saling mengenal. Ruangan rapat seketika menjadi sunyi dan semua orang mulai merasa tidak enak hati. Sebastian sangat menyesal saat itu. Jika Morgan memang mengenal Johnson, itu berarti identitas Damar juga pasti asli. Dan jika Damar benar-benar menjabat sebagai wakil manajer umum Golden Investment Group, maka dia bisa membatalkan kerjasama antara Golden Investment Group dengan keluarganya kapan saja. Ini akan menjadi masalah besar baginya. Jika ayahnya tahu bahwa dia telah membuat mereka kehilangan investasi yang diperoleh dengan susah payah, ayahnya pasti akan membunuhnya. Tap tap tap. Tepat saat Sebastian sedang berpikir bagaimana cara memulihkan keadaan hari itu, terdengar suara langkah kaki yang datang dari luar ruang rapat. Brak, tiba-tiba, pintu ruang rapat didorong dengan keras dan terbuka lebar. Seorang pria parubaya gemuk dengan perut buncit bergegas masuk ke ruang rapat. Melihat pria parubaya itu, Sebastian tercengang dan tergagap. Ayah, kenapa ayah ada di sini? Orang yang datang saat itu tidak lain adalah ayah Sebastian, Asad Harrison. Ketika baru saja tiba di kantornya, Asad tiba-tiba mendapat kabar bahwa Golden Investment Group telah membatalkan investasinya di perusahaan mereka. Investasi ini sangat penting bagi keluarga Harrison. Jika Golden Investment Group membatalkan investasinya, maka semua investasi awal perusahaan Harrison akan terbuang sia-sia. Asad dengan cepat menghubungi Golden Investment Group dan akhirnya menemukan bahwa penyebabnya adalah anaknya sendiri. Diketahui, Sebastian telah membuat masalah dengan Damar, sang wakil manajer umum Golden Investment Group. Damar menduduki posisi kedua sebagai manajer umum Golden Investment Group setelah Johnson. Jadi, sekalipun Asad meminta bantuan orang lain, tidak akan ada gunanya. Maka dari itu, dia harus menemui anaknya secara langsung untuk menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Itulah alasan kenapa Asad datang ke sana. Ayah, kenapa ayah datang ke sini? Tanya Sebastian gugup. Sepertinya dia sudah bisa menebak apa yang akan terjadi setelah ini. Dasar kamu anak kurang ajar. Aku akan membunuhmu, teriak Asad, langsung berjalan ke hadapan Sebastian dan menamparkan wajahnya. Dia benar-benar tidak peduli dengan orang-orang yang hadir di sana. Plak. Terdengar suara tamparan keras. Seketika Sebastian terhuyung beberapa langkah ke belakang, hingga akhirnya terduduk di lantai. Memang benar-benar memalukan, seorang pecundang yang malang seperti Morgan dapat mengenal orang-orang seperti Johnson dan Damar. Pak Damar,
Saya sangat menyesal atas masalah yang terjadi hari ini. Ini semua salah saya karena telah membesarkan putra yang tidak berguna hingga membuat masalah dengan Anda, ucap Asad pada Damar sesaat setelah menamparkan wajah Sebastian. Ekspresi wajahnya tampak sangat menyesal. Tidak masalah, aku tidak akan peduli dengan orang seperti itu, Damar berkata dengan tenang. Pak Damar, lalu bagaimana dengan kerja sama antara Golden Investment Group dengan perusahaan saya? Tanya Asad sambil tersenyum. Anda masih berpikir untuk bekerja sama dengan Golden Investment Group? Apa Anda pikir saya masih ingin berinvestasi setelah penghinaan yang saya terima dari putra Anda? Damar tidak bisa lagi menahan emosinya, namun dia tetap berkata dengan tenang, saya tidak peduli lagi dengan perusahaan Anda. Karena mulai hari ini, perusahaan Anda tidak akan bisa bekerja sama dengan Golden Investment Group lagi. Pak Damar, Anda, Bo. Tiba-tiba pandangan Asad menjadi gelap dan dia pun ambruk sebelum sempat menyelesaikan kata-katanya. Setelah keluarga Harrison membuat masalah dengan Golden Investment Group, akibat yang mereka tanggung tidak main-main. Siapa yang tidak tahu Golden Investment Group di Surabaya? Sebuah perusahaan yang telah menyinggung Golden Investment Group tidak hanya dicoret dari daftar kerjasama dengan mereka, namun mereka juga tidak akan bisa bekerja sama dengan perusahaan manapun. Oleh karena itu, hukuman Damar saat ini sama saja dengan memberikan hukuman mati bagi keluarga Harrison. Alasan pertama mengapa Damar melakukan ini adalah untuk menyenangkan Morgan. Dia tahu Morgan adalah bos yang sebenarnya. Selain itu, Damar juga sangat marah terhadap mereka yang sudah menghina dan mempermalukannya. Maka dari itu, dia memanfaatkan kesempatan ini untuk melampiaskan amarahnya. Leona menatap ke arah Damar dengan tatapan bingung. Kini dia baru menyadari betapa mengerikannya Golden Investment Group. Damar bahkan bisa membuat orang-orang ini ketakutan hanya dengan sepatah dua patah kata. Pak Damar, tolong beri saya kesempatan. Saya benar-benar bodoh karena tidak mengenali Anda hari ini. Tiba-tiba pria parubaya yang mengejek Morgan sebelumnya langsung berlari ke arah Damar dan berlutut di hadapannya. Ya, Pak Damar, tolong beri kami kesempatan. Kami mengaku salah, tolong maafkan kami, Pak Damar. Pemegang saham lainnya pun langsung berlutut di hadapan Damar. Mereka telah menjatuhkan martabat mereka sendiri demi mendapatkan kesempatan hidup. Johnson yang sedang tidak ingin melihat orang-orang ini langsung menoleh dan bertanya kepada Morgan dengan sopan, Morgan, menurutmu apakah aku masih perlu berinvestasi di perusahaan Nona Leona? Morgan yang mendengar hal ini perlahan berbalik dan melihat ke arah Leona. Leona pun menatap Morgan dan mata mereka saling berpandangan. Suasana hati Morgan kini sedikit rumit. Setelah perlakuan Leona padanya tadi, apakah dia masih ingin membantunya?